Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Siang juga Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat Bu. Ya, Luar Sehat biasa Bu. ya. Semangat. Ya, semangat, Bu. Harus tetap semangat walaupun kita belajar fisikanya di siang hari ini, tapi harus tetap semangat ya. Semangat, Bu. Sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu kehadiran dari kalian. Untuk yang absen pertama, Dina, apakah hadir untuk hari ini? Hadir Bu. Oke, kemudian Elva, Hadir, Bu. selanjutnya Iko. Siap, hadir Bu. Oke, kemudian Miftahul. Siap hadir. Dan terakhir yaitu Wiwi ada? Hadir, Bu. Ya, berarti Allah aman ya hadir semuanya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini semakin berkah dan bermanfaat. Silahkan kepada Iko boleh dipimpin untuk doanya. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Iko atas atas pimpinan doanya. Nah, sebelum masuk ke materi nih, kan Ibu melihat wajah-wajahnya sudah pada mulai lesu, lelah gitu ya. Nah, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi di sini aturannya kita akan melakukan gerakan yang berlawanan ya. Ketika saya arahnya ke kiri, berarti nanti kalian arah geraknya ke kanan ya. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kalaupun misalkan saya gerakannya ke atas, berarti nanti kalian gerakannya ke bawah. Hanya cukup kalian menggerak-gerakkan kepala saja ya. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, untuk yang pertama, ke arah kanan. Kemudian ke arah bawah. Oke. Sekali lagi ya, masih ada yang kurang konsentrasi udah ya. Oke, terakhir ke arah kiri. Oke, sip, sudah mulai kompak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu sebelumnya izin share screen dulu ya. Apakah sudah muncul Bu? Jadi, di kegiatan pertama ini Ibu ingin menanyakan kembali kepada kalian. Berdasarkan pengamatan kalian terhadap gambar ini, materi yang kemarin kita sudah pelajari itu materi tentang apa sih? Kemudian mobilnya itu lagi ada di keadaan posisinya sedang dibawa ke setim mobil. Nah, kemudian tiba-tiba mobil ini terangkat. Hukum Pascal Bu. Ya, hukum Pascal, Bu. Ya, Bu. Pascal. Betul sekali ya. Jadi materi yang sebelumnya yang dipelajari yaitu tentang hukum Pascal. Nah, setelah kalian mempelajari tentang hukum Pascal ini sebagai materi persyarat ya untuk mempelajari materi yang hari ini akan Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, pada materi kali ini, Ibu sebelumnya ingin ngasih motivasi dulu nih ke kalian. Di sini kan ada dua gambar, ada dua keadaan. Yang satu di mana ketika temannya ini dia sedang menggendong temannya yang lain ketika di dalam air ya. Di sini terlihatnya di dalam kolam renang. Nah, yang satu lagi dia menggendong temannya ketika di daratan ya. Nah, menurut kalian mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya bagaimana sih ketika kalian menggendong teman kalian itu di dalam posisi di dalam air dan kemudian yang satu di daratan. Bagaimana perbandingannya? Apa sih yang kalian rasakan? Saya Bu. Oke, boleh Dina, silahkan. Kalau saya bayangkan saat saya menggendong teman saya saat di daratan, itu berasa lebih berat
Berat, Bu. Ya, Pokoknya sesuai dengan badannya dia. Kalau badannya gede ya berat, Bu. Kalau badannya kecil sedikit lebih ringan. Nah, waktu ya, itu saya juga pernah tuh main gendong-gendongan sama adik saya saat di air, ya. saat lagi berenang. Nah, ternyata yang saya rasakan itu lebih ringan, Bu, ketika saya menggendong di air ketimbang saya menggendong adik saya di daratan. Itu lebih ringan di air, Bu. Oke, terima kasih. Nah, betul ya. Jadi, menurut jawaban Dina, itu katanya terasa lebih ringan ketika di dalam air ketimbang di daratan. Nah, tapi kan supaya kalian lebih pasti lagi, supaya kalian lebih yakin lagi, benar nggak sih apa yang dikatakan oleh Bu Ingrid dan Dina ini? Nah, kita masuk ke materi hari ini, itu tentang hukum Archimedes ya. Tujuan pembelajarannya, nanti kalian itu diharapkan mampu menjelaskan konsep hukum Archimedes. Kemudian, setelah kalian menjelaskan konsep tersebut, kalian diharapkan mampu merumuskan persamaan hukum Archimedesnya dan menerapkan konsep hukum Archimedes itu melalui percobaan yang memanfaatkan media sederhana ya. Nah, di sini Ibu bagi kelompok dulu ya, karena nanti Ibu akan menayangkan sebuah video di mana nanti kalian harus mengamati dulu video tersebut ya. Oke, Ibu bagi dulu untuk kelompoknya, yaitu ada kelompok 1 dan kelompok 2, supaya lebih memudahkan. Jadi kelompok 1 itu anggotanya yang laki-laki saja ya, yaitu Iko dan Miftah. Kemudian untuk kelompok 2, anggotanya perempuan semua, di mana ada Dina, ada Elva, sama ada Wiwi ya. Oke, sudah siap? Siap, Siap, Bu. Ya, Bu. Bu. Nah, sembari nanti kalian menonton atau menyimak videonya, kalian Ibu berikan dulu LKPD-nya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu share ya di grup kalian. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Jadi nanti kalian sambil mengamati, kalian juga sambil isi LKPD-nya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, apa sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah. Jangan lupa diisi identitas dan lain-lainnya ya. Siap, Bu.
kalian juga sambil melihat juga LKPD-nya. Sekarang Ibu memberi waktu kepada kalian berdasarkan tayangan video tadi, berdasarkan pengukuran yang dilakukan dalam video tersebut, silahkan isi tabel pengamatan yang sudah Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi kegiatan berikutnya adalah mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Nanti boleh perwakilannya saja ya. Jadi dari kelompok 1 siapa, dari kelompok 2 siapa. Oke, untuk kelompok Kelompok 1 dulu, dari Bu. kelompok boleh. Kelompok Kelompok 1 dulu 1. ya, yang laki-laki Ya. dulu. Boleh siapa yang mau presentasinya? Saya, Bu. Kita, Bu. Oke, silahkan kepada Miftah. Kelompok 1 is the best. The Wis. best. Ada jargonnya ya. Bu. Silahkan Miftah. Oke. Berdasarkan analisis kami berdua, Iko, ternyata tadi di video tadi ditampilkan bahwa berat benda di udara itu, di air lebih ringan daripada di udara. Oh iya. Nah, kenapa? Terus? Ternyata di sini karena adanya gaya apung, Bu. Oh iya, betul. Terus kan tadi ada wadah ya, Bu, di demonstrasi. Iya. Nah, di wadah itu kan dikasih airnya penuh. Terus air yang keluarnya itu sama dengan volume benda yang masuk gitu, Bu. Oke. Jadi kan di sini tadi kalau kami lihat di demonstrasi itu 100 masanya di waktu di udara. Terus pas di air 95. Oke, ya. Jadi terlihat ya perbedaan ukurannya ya, ukuran berat bendanya ya. Oke. Ya itu aja, Bu, dari Oke. kami untuk kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, Bagus Bu. sekali ya hasilnya. Nah, tapi supaya lebih meramaikan suasana ya, jadi kita dengarkan juga pendapat dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikannya? Demonstrasi yang tadi kita lakukan diperoleh hasil bahwasanya berat benda di dalam air itu lebih ringan dibandingkan dengan berat benda di udara. Ya. Nah, hal itu dikarenakan adanya gaya apung yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, kemudian untuk yang hasil selanjutnya, tadi dari wadah tadi si air penuh, terus kita masukkan benda, ternyata besarnya gaya ke atas yang diberikan oleh benda terhadap wadah yang penuh dengan air tersebut itu sama, Bu, beratnya dengan air yang tumpah dari wadahnya. Jadi sehingga kita bisa dapat simpulkan ternyata gaya apungnya itu sama dengan berat zat cair yang tumpah. Seperti itu, Bu, dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Jadi pemaparan yang sudah kalian jelaskan tadi ya, itu sudah betul semua. Di mana tadi yang pertama katanya kalau misalkan berat benda ketika ditimbang di udara itu lebih berat ketimbang di dalam air. Kemudian gaya apung ataupun gaya ke atas itu hasilnya besarnya juga sama ya dengan berat dari air yang tumpah dari wadah itu atau dari yang dipindahkan. Nah, sampai sini Ibu kasih 2 jempol deh ya buat kalian karena percobaan ini ya. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau ngasih kesimpulan dari percobaan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Elva. Oke, jadi dari percobaan tadi kami bisa menyimpulkan bahwa tadi berkaitan dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kemudian
Kalau untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi hukum Archimedes itu ada massa jenis zat cair, massa benda, percepatan gravitasi bumi G, sama volume benda di dalam zat cair, Bu. Ya. Untuk rumusan matematisnya bagaimana nih, Alfa? Oh iya, FA sama dengan Rho dikali V, benda yang tercelup di fluida, dikali G, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk gravitasinya nanti kalian sesuaikan saja ya. Biasanya memang di permasalahan yang kita temui kadang bervariasi, kadang di 10 meter per second kuadrat atau di 9,8 meter per second kuadrat. Sesuaikan dengan apa yang diketahui di dalam soalnya ya. Ya, Bu. Baik. Tadi sudah melakukan percobaan, sudah presentasi juga, sekarang waktunya kuis ya. Untuk kuisnya, Ibu sudah sharekan juga untuk linknya, yaitu berupa Google Form. Nanti silahkan kalian akses. Sudah Ibu kirimkan tadi melalui ketua kelasnya. Coba nanti dicek lagi ketua kelasnya sudah mengirimkan di grup kelas kalian atau belum. Setelah itu silahkan kalian isi ya. Baik, Ibu Bu. kasih waktu untuk pengisiannya sekitar 10 menit. Ya, Berapa Bu. soal itu, Bu? Untuk soalnya ada 10 soal, tapi bervariasi ya. Ada yang dari tingkat mudah, ada yang mudah, ada yang sedang, ada juga yang sulit. Tapi Ibu yakin karena kalian pintar dan cerdas-cerdas semua, pasti ngerjainnya cepet deh. Ya dong, Bu. Iya, Bu. Oke, apa sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Udah. Ya, Bu. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat langsung di tampilan Google Form kalian ya. Iya, Bu. Nah, jadi untuk materi hari ini mungkin itu saja yang untuk tentang hukum Archimedes gitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya, jadi bisa kalian pelajari dari sekarang, biar nanti ketika pembelajaran selanjutnya kalian tidak ngeblank gitu ya, tidak mengerti, tidak tahu gitu ya. Nah, makanya Ibu kasih tahu nih clue-nya. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu tentang penerapan konsep terapung, tenggelam, dan melayang ya. Jadi masih berkaitan dengan hukum Archimedes ini gitu ya. Baik, Bu. Nah, oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya tadi kan sudah dibuka dengan doa, nah ditutup juga dengan doa ya, supaya ilmunya makin menempel ya. Silahkan kepada Saya aja, Bu. Saya aja, Bu. Ya. Jangan ikut. Oh, Pak. Oh, Miftahul. Ikonya kemana ya? Saya ada aja, Bu. Yaudah, biar gantian ya, biar Ya, Bu. bervariasi. Jadi yang nutup Ya. doanya Miftahul aja. Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih partisipasi kalian hari ini. Terima kasih juga antusias belajar kalian. Semangat terus. Karena yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini, terutama dalam pembelajaran fisika, adalah kekonsistenan kalian dalam semangat belajarnya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.